Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan bertiga, yaitu dengan saya sendiri, Cici Aidil Wayuni dengan nomor NIM 18304060007. Dan yang kedua rekan saya yaitu Elfitriani dengan nomor NIM 18304060009. Yang ketiga yaitu rekan saya Rifnaldo dengan nomor NIM 18304060025. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang regulasi dan kekarantinaan kesehatan. Istilah karantina kesehatan adalah semua di kegiatan pintu masuk yang terdiri dari surveillance, epidemiologi, faktor resiko, intervensi rutin dan respon terhadap KLB, dan kegiatan di luar pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB. Wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedikit menjelaskan pengertian, kekarantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang akan menjelaskan rekan saya yaitu Elfitriani. Kepada Elfitriani dipersilahkan. Selanjutnya tentang dasar hukum. Nah, dasar hukumnya itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28 Ayat 1, dan Pasal 34. Nah, sementara Pasal 5 Ayat 1 tersebut yang berbunyi, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu. Nah, selanjutnya itu pada pasal 20 yang berbunyi, kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas sehingga dimaksud dalam pasal 19 ayat 5 huruf B harus dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan atau penerbitan atau pembaharuan dokumen karantina kesehatan. Nah, selanjutnya itu pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap pesawat udara yang datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit, setiap pesawat udara yang terdapat orang hidup ataupun mati yang diduga terjangkit, setiap pesawat udara yang terdapat orang atau barang yang diduga terpapar di dalam pesawat udara berada dalam status karantina. Sedangkan yang terakhir yaitu pada pasal 34 yang berbunyi, pesawat udara yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat harus dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2. Materi selanjutnya akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rifnaldo. Kepada Rifnaldo, waktu dan tempat dipersilakan. Kasus COVID-19 di Indonesia. Total kasusnya yaitu ada 1.691.658 orang. Dilaporkan kemarin bertambah 4.369 orang. Kasus baru pada 22 April sampai dengan 5 Mei bertambah 71.089 orang. Meninggal itu ada 46.349 orang. Dilaporkan kemarin bertambah 188 orang. Total dosis yang diberikan tidak ada data. Dosis baru yang diberikan tidak ada data. Orang yang divaksinasi secara tuntas tidak ada data. Total dosis yang diberikan menunjukkan jumlah dosis vaksin yang diberikan kepada orang. Karena vaksin tertentu memerlukan lebih dari satu dosis. Jumlah orang yang divaksinasi lengkap kemungkinan lebih sedikit. Orang yang divaksinasi secara tuntas menunjukkan jumlah orang yang telah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap pariwisata.
Yang pertama, wisatawan mancanegara turun drastis seiring pengurangan penerbangan internasional. Kedua, wisatawan mancanegara turun sejak pandemi dan akan semakin memburuk seiring social and physical distancing. Ketiga, pandemi tidak hanya memukul pariwisata Indonesia, tetapi juga secara global. Keempat, di berbagai belahan dunia, usaha perhotelan, jasa penerbangan, angkutan darat dan laut mencatat penurunan tajam.